Halo everyone, kembali lagi di channel Smart Kimia. Video ini masih berlanjut ya dari video part 1, part 2, dan ini adalah part 3-nya masih dalam bab kelarutan dan hasil kali kelarutan. Nah, pada part 3 ini akan dibahas mengenai makna dari KSP, yaitu memperkirakan terjadi atau tidaknya endapan. Ya, untuk part 1, kelarutan dan hasil kelarutan sudah dijelaskan ya pada video part 1. Linknya ada di deskripsi box, silahkan kalian tonton terlebih dahulu agar pembahasan sampai pada part 3 ini nyambung. Kemudian untuk part 2-nya, faktor yang mempengaruhi kelarutan dan pengaruh ion sejenis, juga linknya sudah ada di deskripsi box, silahkan kalian bisa tonton terlebih dahulu. Nah, kita masuk ke part 3-nya, yaitu makna dari KSP. Sebelum kita ke pembahasan, silahkan bisa kalian tekan dulu tombol subscribe, jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian ya, agar saya lebih mudah dan lebih semangat dalam membuat video-video pembelajaran. Lebih semangat ya maksudnya ya. Oke. Ya, baik, terima kasih bagi yang sudah subscribe. Kita masuk ke pembahasannya ya. Jadi, suatu KSP ya atau hasil kali kelarutan ya dapat digunakan sebagai tolak ukur memprediksi pengendapan zat dalam larutan. Ya, bila kita mencampurkan dua macam larutan elektrolit ya, apakah akan menghasilkan endapan? Ya, jadi misalkan ada dua larutan ya, ini larutan A adalah larutan B ya, katakanlah yang menghasilkan ion AXY ya, maaf, A plus Y ya, plus Y, dan B min X ya, ini ketika dicampurkan apakah dia bisa menghasilkan endapan ya, endapan. Nah, gimana? Apakah bisa diprediksikan endapannya? Nah, bagaimana caranya? Nah, hal ini bisa dilakukan dengan cara membandingkan antara KSP dengan QSP, ya. Nah, ini kan ketika dua larutannya dicampur, maka akan membentuk suatu senyawa AXBY yang mempunyai nilai KSP ya, nilai KSP. Nah, nilai KSP yang campuran tersebut ya kita simbolkan dengan QSP ya, atau Ki dari senyawa AXBY ya, hasil kali konsentrasi awal ion-ion dalam larutan di mana zat terionisasi sempurna ya. Persamaan rumus QSP sama seperti persamaan KSP ya. Nah, ya jadi di sini untuk meramalkan terjadinya pengendapan ya dengan menghitung QSP dan dibandingkan dengan KSP data ya. Jika nanti nilai QSP atau KSP hitung itu kurang dari KSP data, maka tidak terjadi endapan atau belum mengendap. Sedangkan jika QSP nilainya sama dengan KSP akan mengendap ya, akan mengendap. Kemudian jika QSP lebih dari KSP, dia sudah mengendap ya, terjadi apa? Endapan ya, terjadi endapan. Ya, atau ini bisa dikatakan tepat jenuh ya ini ya, untuk Q sama dengan KSP ini akan mengendap atau tepat jenuh ya. Oke, nah biar paham ya, kita masuk ke contoh perhitungannya ya. Jadi ke dalam 100 ml larutan AgNO3 0,001 M ditambahkan 100 ml larutan natrium karbonat 0,001 M. Selidikilah ya dengan perhitungan apakah pada penambahan tersebut sudah mengakibatkan terjadinya endapan Ag2CO3. Diketahui KSP dari Ag2CO3 sebesar 6,3 kali 10 pangkat min 12. Nah, gitu ya. Oke, nah yang pertama kali ya kita harus lakukan, kita harus mencari molnya terlebih dahulu. Nah kalau saya gambarkan kan seperti ini ya, Ag, nah ini ya, AgNO3, nah AgNO3 ditambahkan dengan ya dicampur dengan Na2CO3, nah Na2CO3. Nah, endapannya apa ya? Ini akan terjadi, ini ya senyawa Ag2CO3 dan juga NaNO3. Nah, ini ya. Oke, jadi ini senyawa ya, senyawa AgNO3 ya. Dan ini adalah senyawa dari larutan Na2CO3. Dicampur ini terdapat ion Ag+ ya. Terdapat ion Ag+ ya. Dan ini terdapat ion CO3 2-min. Nah, CO3 2-min ya. Ini ion positif, ini ion negatif. Nah, ketika dicampur ya akan terbentuk ya senyawa ion yaitu Ag2CO3. Nah,
ini ya. Ini ini ya, NO3 ini juga bisa ya, bisa terbentuk ya. Tetapi di sini yang ditanyakan adalah apakah mengakibatkan terjadinya endapan Ag2CO3 gitu ya. Jadi kita fokus ke Ag2CO3. Nah, oke, baik. Nah, kita hitung dulu molaritas ya, mol dari AgNO3 dan Na2CO3. Oke, kita hitung molnya terlebih dahulu ya, yaitu kalau kita tuliskan secara lengkap ya. Jadi ini saya hapus dulu. Nah, sebentar. Nah, jadi kalau kita tuliskan secara lengkap ini ya, AgNO3, AgNO3. Ini molaritasnya yaitu molnya ya, kita cari dengan mengalihkan 100 mili dikalikan dengan 0,01 M. Ya, hasilnya adalah 0,1 milimol. Ya, ini ya. 100 dikalikan dengan 0,01. Hasilnya adalah 0,1 milimol ya, milimol. Oke. AgNO3 jika dia mengion akan menjadi Ag+ dan juga NO3-. Nah, NO3-. Jika konsentrasi atau mol milimol ya dari AgNO3 ini adalah 0,1, maka dengan koefisien yang sama Ag+ juga 0,1. NO3- juga 0,1. Nah, kita fokus ke ini ya, karena endapan yang terbentuk yang ditanyakan adalah Ag2CO3. Kemudian untuk Na2CO3. Nah, Na2CO3. Nah, ini juga kita cari milimolnya dengan mengalihkan 100 mili dikalikan dengan 0,001. Nah, 100 mili dikalikan dengan 0,01. Hasilnya adalah 0, oh maaf, ini 0,0, ini 0,01. Oke, hasilnya ada 0,1 milimol. Nah, milimol. Jika Na2CO3 ini kita ionkan, dia akan membentuk 2 Na+ dan juga apa? CO3 2-. Nah, CO3 2-. Jika Na2CO3 dengan satu koefisien milimolnya ada 0,1, maka Na+ dengan dua koefisien berarti milimolnya 0,1 kali 2 yaitu 0,2 milimol. CO3 2- koefisiennya 1 berarti 0,1 milimol. Nah, ya, kita fokus kemana? Kita fokus ke CO3 2-. Nah, karena dia di sini yang terbentuk adalah CO3 ya, yang ini ada seperti yang di soal CO3 ya. Sehingga kita hitung molaritasnya ya, molaritasnya dari Ag+ dengan volume total ya, dibagi dengan volume total. Nah, volume total. Nah, milimol dari Ag+ berapa? 0,1. Volume totalnya berapa tadi? 100 ya dari NO3 dan 100 dari Na2CO3. Berarti totalnya ya adalah 200. Berarti ini dibagi 200 ya. Hasilnya adalah 5 kali 10 pangkat min 4. 5 kali 10 pangkat min 4 M. Nah, ya. Oke, kita juga hitung molaritas dari CO3 2-, yaitu dengan cara yang sama, yaitu milimol dibagi dengan volume total. 0,1 dibagi dengan volume totalnya juga 200. Ya, hasilnya berarti sama ya, 5 kali 10 pangkat min 4 M. Nah, sudah ya, sudah kita dapatkan. Nah, sehingga endapannya tadi ya, senyawanya tadi ya, Ag2CO3 ya yang ditanyakan ya, Ag2CO3. Nah, CO3. Kalau ini kita ionkan jadi 2Ag+, ya, 2Ag+ dan juga CO3 2-. Nah, CO3 2-. Jika Ag2CO3 memiliki kelarutan sebesar S, 2Ag ini berarti 2S. CO3 2-, S karena koefisiennya 1. Nah, untuk KSP-nya ya, KSP-nya kita bisa tuliskan secara lengkap di sini ya. Berarti konsentrasi dari Ag+ dipangkatkan koefisien yaitu 2 ya, ini ya, 2 dikalikan dengan konsentrasi dari CO3 2- ya, 2-. Nah, pangkatkan 1. Berapa tadi konsentrasi dari Ag+ tadi yang kita cari di awal, yaitu 5 kali 10 pangkat min 4. Jadi kita tuliskan di sini ya, 5 kali 10 pangkat min 4 kuadrat. Ya, kuadrat. Nah, oke ya. Nah, dikalikan dengan CO3 2-, ini konsentrasinya tadi berapa? Sama ya, 5 kali 10 pangkat min 4. Nah, jadi seperti ini ya. Oke.
Sehingga 5 kuadrat itu 25 ya, kali 10 pangkat min 8 dikali 5 kali 10 pangkat min 4. Nah, ya, hasilnya adalah berapa? 1,25 kali 10 pangkat min 10 ya, min 10 ya. 1,25. Oke, nah sekarang kita bandingkan. Tadi diketahui di awal bahwa KSP data, ya ini ya, 6,3 kali 10 pangkat min 12. Jadi KSP ini ya, KSP atau kan ini yang kita hitung. Berarti ini kita tuliskan sebagai KSP ya. KSP ya, itu sebesar 1,25 kali 10 pangkat min 10 dibandingkan dengan KSP data yang ada di soal. Nah, data yang didata tadi adalah 6,3 kali 10 pangkat min 12. Nah, tinggal kita lihat dibandingkan di sini. Nah, ini 10 pangkat min 10. Ini 10 pangkat min 12 ya, gampangnya gitu aja. Lebih besar mana? Lebih besar dari ini ya, 10 pangkat min 10. Nah, jadi ini kita tuliskan lebih besar. Nah, jika KSP lebih besar dari KSP data, boleh kita lihat ya, KSP lebih besar dari KSP data, maka terjadi endapan tidak terjadi endapan gitu ya. Jadi di sini endapan ya, endapan siapa yang mengendap tadi? Nah, terjadi endapan Ag2, nah, Ag2 CO3. Oke, seperti ini ya. Semoga bisa dipahami. Sampai ini dulu untuk materi dari makna KSP ya. Agar tidak terlalu panjang videonya, silakan ini ada latihan soal, bisa kalian coba untuk mengecek apakah kalian sudah paham dari materi KSP, yaitu part 1, part 2, dan part 3-nya. Baik, silakan bisa subscribe terlebih dahulu ya. Bagi yang belum subscribe, saya ingatkan untuk like dan juga share ke teman-teman kalian agar saya lebih semangat dalam membuat video-video selanjutnya. Terima kasih, kita bertemu di video saya selanjutnya ya. Bye-bye.